Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Dwi Rahmawati dengan NIM 4512420001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisika fotosintesis. Fotosintesis pada dasarnya merupakan proses penyusunan zat dengan memakai energi matahari. Matahari menjadi sumber tenaga utama bagi kehidupan di bumi, tetapi tidak semua organisme sanggup secara langsung menggunakannya. Hanya golongan flora dan beberapa jenis bakteri saja yang mampu menangkap energi matahari dan menggunakannya untuk proses penyusunan zat. Proses inilah yang kemudian dianggap fotosintesis. Melalui fotosintesis, tumbuhan menyusun zat makanan berupa zat gula. Reaksi yang terjadi dalam proses fotosintesis secara sederhana yaitu adalah 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Karbohidrat C6H12O6 digunakan pada pembentukan senyawa organik yang lain, misalnya selulosa, dan juga bisa digunakan menjadi bahan bakar. Fotosintesis ini terjadi pada daun. Daun menangkap cahaya memakai klorofil yang merupakan pigmen hijau pada tumbuhan. Tidak seluruh cahaya dapat dipakai untuk fotosintesis. Cahaya tampak atau visible light sebagai sumber energi yang digunakan flora untuk fotosintesis adalah bagian spektrum tenaga radiasi. Energi radiasi memiliki karakter yang unik yang bisa dijelaskan menggunakan dua macam teori, yaitu teori gelombang elektromagnet dan teori kuantum. Teori gelombang elektromagnet menyatakan bahwa cahaya merambat pada suatu ruangan sebagai suatu gelombang. Teori kuantum menyatakan bahwa cahaya merambat melalui genre partikel yang dikirim oleh foton. Energi yang berada di dalam suatu foton akan diklaim satu kuantum. Reaksi yang terjadi pada fotosintesis adalah dampak berdasarkan penyerapan foton sang klorofil. Fotosintesis adalah kegiatan kompleks yang ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kondisi jaringan atau organ fotosintetik, kandungan klorofil, umur jaringan, kegiatan fisiologi yang lain seperti transpirasi, respirasi, dan adaptasi, serta fisiologis yang lain yang saling kait-mengait. Faktor eksternal meliputi faktor klinatik seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, hujan, dan juga faktor cahaya, konsentrasi CO2, O2, kompetitor, dan organisme patogen. Selain itu pula, faktor penyebab timbulnya stres seperti ketersediaan air dan terdapat polutan biosida dan zat-zat beracun lainnya. Kondisi ekses pada banyak sekali faktor yang dibutuhkan berdasarkan lingkungan pula berpengaruh terhadap fotosintesis. Misal, logam-logam beracun, biosida, SO2, dan juga oksigen. Faktor-faktor penentu laju fotosintesis diantaranya, yang pertama, intensitas cahaya. Cahaya absolut dibutuhkan sebagai energi penggerak fotosintesis, namun demikian, kebutuhan antar kelompok flora akan berbeda. Terdapat perbedaan tingkat kebutuhan cahaya, terutama antara flora tipe C3 dan C4. Pada tumbuhan C3, terjadi syarat yang dianggap titik jenuh cahaya. Laju fotosintesis sudah mencapai maksimum dan tidak meningkat lagi lajunya, walau intensitas cahayanya bertambah pada kondisi tersebut. Fotosintesis tumbuhan tipe C4 semakin efektif dalam intensitas yang semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida sebagai salah satu prekursor atau bahan dasar asimilasi karbon tentu akan sangat berpengaruh pada produktivitas fotosintesisnya. Tumbuhan menampakkan kemampuannya dalam memfiksasi karbon dioksida yang berbeda-beda, seperti misalnya jagung dengan bahasa lain pada konsentrasi karbon dioksida sangat memilih produktivitas daun pada kegiatan fotosintesisnya. Kapasitas kemampuan daun melakukan fotosintesis berkembang seiring menggunakan perkembangan kedewasaan daun mencapai perkembangan dan pertumbuhan optimalnya.
Lalu yang terakhir adalah oksigen dan fotosintesis. Pada kondisi kadar oksigen yang semakin tinggi, laju fotosintesisnya secara signifikan akan semakin rendah. Tampak kecenderungan adanya imbas interaksi antara konsentrasi karbon dioksida dan oksigen terhadap laju fotosintesisnya. Tetapi tingkat penghambatan ini sangat tidak sinkron antara kelompok tumbuhan C3 dan C4. Reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu reaksi terang atau yang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap atau yang tidak membutuhkan cahaya namun membutuhkan CO2. Reaksi terang merupakan proses untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Prosesnya diawali dengan penangkapan foton sang klorofil. Klorofil menyerap lebih banyak cahaya pada warna biru dengan kisaran gelombang 400 hingga 450 nanometer, cahaya merah dengan kisaran gelombang 610 hingga 700 nanometer, dan dalam warna hijau dengan kisaran gelombang 500 hingga 600 nanometer. Cahaya hijau akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga daun tampak berwarna hijau. Fotosintesis akan membuat tenaga lebih banyak pada cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Gelombang yang pendek menyimpan lebih banyak energi, begitu juga sebaliknya. Dalam reaksi gelap, ATP dan NADPH yang didapatkan akan memicu banyak sekali proses kimia. Pada flora, proses kimia yang terpicu merupakan daur Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk gula, misalnya glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak membutuhkan cahaya sehingga dapat terjadi walaupun dalam keadaan gelap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis adalah cahaya, kadar karbon dioksida, suhu, air hasil fotosintesis, dan tahap pertumbuhan tanaman. Cahaya menjadi sumber tenaga untuk reaksi fotosintesis karena akan berpengaruh terhadap laju fotosintesis tersebut. Fiksasi karbon dioksida akan paling optimal pada umumnya terjadi di sekitar tengah hari, yaitu pada saat intensitas cahaya mencapai puncaknya. Berdasarkan senyawa pertama yang dibentuk dari hasil fiksasi atau pengikatan CO2, fotosintesis dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe C3 dan tipe C4. Tipe C3, senyawa pertama yang dibentuk dari hasil fiksasi karbon dioksida dari luar adalah senyawa asam organik 3 karbon atau 3C, yaitu asam fosfogliserat atau PGA. Proses reaksi ini langsung menjadi bagian dari daur Calvin. Enzim yang membantu pengikatan karbon dioksida adalah enzim Rubisco atau ribulosa biofosfat karboksilase oksigenase. Oleh Rubisco, karbon dioksida digabungkan dengan senyawa gula sederhana 5C, yaitu ribulosa dibifosfat RuBP. Kemudian untuk tipe C4, senyawa pertama yang dibentuk dari fiksasi karbon dari udara bebas adalah berupa asam organik 4 karbon atau 4C, yaitu asam oksaloasetat atau OAA, di mana senyawa OAA akan segera diubah menjadi asam malatat atau aspartat. Zat karbon dioksida udara dengan senyawa 1C ditangkap oleh enzim PEP karboksilase. Oleh enzim itu, CO2 akan digabungkan dengan senyawa PEP atau fosfoenol pirufat. Senyawa 3C menjadi asam organik 4C, yaitu OAA. Selanjutnya, kedua senyawa itulah yang akan menjadi sumber karbon dioksida untuk sintesis gula dalam daur Calvin. Artinya, karbon dioksida yang ditangkap oleh enzim Rubisco untuk membentuk zat gula dalam daur Calvin tidak langsung diambil dari CO2 udara bebas, melainkan dari hasil pemecahan asam malat atau aspartat. Pada tumbuhan yang tipe fotosintesisnya C4 atau tumbuhan C4, peristiwa pengikatan karbon dioksida udara bebas terjadi di sel-sel mesofil daun, sedangkan reaksi penyusunan zat gula atau daur Calvin terjadi di sel-sel seludang bekas angkutan di daun. Jadi, ada proses transfer asam organik sumber karbon dioksida, yaitu transfer malat atau aspartat dari daerah sel-sel mesofil daun menuju sel seludang berkas. Bentuk timbunan sumber karbon dioksida ini tergantung dari jenis tumbuhan C4-nya. Penemu adanya fotosintesis ini adalah Hatch dan Slack. Maka daur fotosintesisnya juga disebut daur Hatch dan Slack. Pada tumbuhan C4, zat gula dibentuk atau ditemukan di sel seludang berkas, bukan di sel mesofil daun.
Keunggulan tumbuhan C4 dibandingkan dengan tumbuhan C3 yaitu antara lain yang pertama, lebih tahan terhadap lingkungan yang terik dan kering. Yang kedua, proses fotosintesis lebih efektif terutama pada intensitas dan kadar karbon dioksida yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, penghambatan fotosintesis oleh oksigen lebih rendah karena rasio karbon dioksida per oksigen dalam jaringan daun lebih besar dan fotorespirasinya lebih rendah. Selain tipe C3 dan C4, terdapat tipe fotosintesis lain yaitu tipe Crescent Acid Metabolism atau CAM. Fotosintesis tipe CAM pada dasarnya mirip dengan tipe C4, yaitu dilakukan oleh beberapa golongan tumbuhan yang hidup di gurun. Untuk menghindari kehilangan air jaringan yang berlebih karena tanah gurun yang sangat kering, tandus, dan berbatu, maka stoma menutup di siang hari dan membuka di malam hari. Karena itulah fotosintesis tumbuhan CAM terjadi dalam dua waktu, yaitu siang dan malam. Fiksasi CO2 dilakukan pada malam hari saat stoma membuka, sedangkan siangnya terjadi aktivitas penyusunan zat gula melalui daur Kelvin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.